Selamat siang saudaraku, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin teman-teman hari ini sudah bekerja setengah hari ataupun yang mungkin lagi istirahat saat ini. Biarlah saat ini kita mau menyediakan waktu kita buat Tuhan. Dan bila saat ini kita mau menyembah dan memuliakan nama Yesus, biarlah segala beban kita, segala pikiran kita saat ini kita mau taruh di kakinya. Dan biarlah saat ini Roh Kudus menjamah setiap hati yang membutuhkan pertolongan, setiap hati yang hancur. Biarlah Tuhan menjamah dan mengetahui apa yang saudara-saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara-saudara saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
kasih Yesus, terima kasih Allahku. Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau yang tahu segala apa yang saat ini menjadi beban di dalam hidup kami. Kami tidak mampu Bapa, kami tidak bisa, kami tidak kuat. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir Tuhan bagi kami Tuhan, penolong kami yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami saat ini yang mendengarkan dan melihat. Dan biar Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan, saat firman-Mu disampaikan pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapa, bila hamba-Mu menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saudara-saudara yang melihat dan mendengar dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan kita setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan sebentar tadi, dan biarlah saat ini Roh Kudus tetap bekerja di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita, dan Tuhan sangat peduli kepada kita. Tetapi terkadang juga ada orang yang tidak pernah bersyukur saat Tuhan mencintai mereka, saat Tuhan mengasihi, saat Tuhan care. Karena mungkin di dalam kehidupannya tidak sesuai ekspektasi yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Tetapi biarlah saat ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, di dalam dunia ini adalah semuanya adalah rancangan dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan saat ini kita mau belajar bahwa di zaman-zaman seperti ini, di zaman yang di dunia makin entah berantah, kacau balau, banyak peperangan, pandemi masih berjalan, banyak orang yang bisa dikatakan bukan hanya stres, tapi sampai ke tahap depresi. Nah, kalau stres mungkin hanya pikiran aja, atau mungkin pusing, cuman itu aja ya, pusing, terus mungkin dikasih hiburan sedikit, melakukan apa yang dia sukai, yang dia senangi, mungkin sudah selesai, atau sudah hilang, atau sudah lupa. Tetapi jikalau depresi, mungkin susah untuk dihilangkan, karena sudah mencapai tahap depresi. Depresi itu apa sih? Depresi itu adalah suatu perasaan atau suatu pikiran yang di dalam tindakan sehari-hari berubah dari kebiasaan yang semula. Semisal biasa sehari-hari gembira, sekarang murung. Terus biasanya suka makan, jadi nggak suka makan. Ataupun biasanya melakukan hal yang baik, terus ini tidak. Segala kebaikan yang buruk, dan itu berlangsung lama. Dan semakin lama semakin menumpuk. Suatu mungkin dia mempunyai permasalahan atau pergumulan yang tidak terselesaikan, akhirnya bisa loh sampai ke tahap bunuh diri. Karena memang depresi itu jika tidak ditangani dari awal atau ditangani langsung, akan menimbulkan suatu hal yang buruk di dalam orang tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya, yang baru viral belakangan ini, bahwa
ada seorang ibu rumah tangga yang menggorok anaknya, 3 anaknya, yang 1 meninggal dunia, yang 2 kritis. Karena menurut beritanya dia depresi. Yang pertama, beban keluarga ditaruh di dia semua. Jadi mungkin kebutuhan sehari-hari atau apapun, utang piutang, mungkin masih mengontrak atau apapun, dibebankan pada istri tersebut. Karena suaminya nganggur, mungkin ada barusan di PHK atau apapun itu, dan mungkin mengurus anak juga dibebankan kepada perempuan ini. Jadi dia mungkin merasa sangat depresi, dan saya juga lihat videonya, dia bilang dia ada juga suatu kayak hal kesengsaraan dari dia kecil. Jadi mungkin numpuk ya teman-teman, saudara-saudara, dari kecil sampai dewasa menumpuk sampai akhirnya di titik tertentu dia terjadi hal tersebut. Dia nggak mau hal yang dia alami ini terjadi kepada anak mereka. Orang perempuan ini berkata, aku nggak mau anakku besok sengsara seperti kayak aku, mendingan dia mati aja, anakku mati aja. Karena perempuan ini takut kalau anaknya nanti mengalami hal yang tidak baik atau yang buruk di dalam kehidupannya. Makanya lebih baik anak ini meninggal. Nah, jika kita melihat kasus ataupun masalah tersebut, kita bisa tahu bahwa setiap depresi itu bisa terjadi pada siapapun. Dan apa sih sebetulnya sebabnya sampai bisa depresi seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak faktor yang membuat seseorang bisa depresi. Ya, salah satunya mungkin tekanan dari orang, terus mungkin tekanan verbal maupun moral dari teman, dari keluarga, dari siapapun mungkin bisa. Mungkin juga ada pelecehan di dalam kehidupannya, mungkin juga beban keluarga, ataupun juga kehidupan saat ini yang begitu berat. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab orang bisa depresi. Bukan hanya itu aja, sebetulnya depresi atau suatu hal yang membuat dirinya tertekan dialami salah satu tokoh Alkitab pada zaman dahulu, yaitu Saul. Nah, teman-teman tahu Saul ya? Dia adalah raja pertama dari bangsa Israel. Dia diurapi oleh Nabi Samuel, dan kalau orang pilihan yang pertama itu pastilah orang yang sempurna lah, bisa dikatakan yang sempurna, yang bagus, yang pinter, yang gagah. Nah, yang seperti Saul ini, dia emang dikatakan bahwa dia tingginya melebihi rata-rata orang Israel, berarti tinggi ya. Terus dia juga ganteng, gagah, pintar, dan itu memang pilihan raja pertama bangsa Israel. Tetapi kelamaan Saul ini tertekan. Nah, kenapa tertekan? Ada penyebabnya. Mari kita baca yuk di 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 16. Nah, 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Nyari dulu, saya sudah sorot tapi kok nggak ketemu. Oke. 1 Samuel 16 ayat 14. Ini yang pertama kali ya. Ini salah satu mungkin sebab yang paling besar Saul menjadi depresi.
1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. Nah, di sini di firman Tuhan dikatakan roh Tuhan telah undur daripada Saul. Nah, penyebabnya itu, saudara-saudara. Jadi roh yang ada pada Saul saat itu, dia sudah undur daripada Saul. Dan sebetulnya ada penyebabnya. Raja Saul ini sudah ada kejahatan yang dilakukan atau hal yang membuat Tuhan tidak senang, dan dia iri kepada Daud yang diurapi sebagai raja. Nah, itu yang membuat roh Tuhan undur daripada Saul. Apalagi pada waktu itu Daud ini mengalahkan Goliat, dan akhirnya Saul tambah tidak suka, tambah iri, tambah benci kepada Daud ini. Padahal sebelumnya Daud diundang oleh Saul untuk main kecapi supaya apa? Roh jahat yang ada di dalam Saul ini keluar, tidak hinggap di dalam Saul. Tetapi setelah mengetahui bahwa Daud ini diurapi sebagai raja, Daud ini mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa Filistin, bangsa Israel mengeluk-elukkan raja Daud, jadilah Saul menjadi iri, menjadi benci, menjadi tidak suka kepada Daud. Dan 1 Samuel 18 ayat 10 dikatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi sehari pun, adapun Saul tombak ada di tangannya. Nah, lagi-lagi roh jahat hinggap atau masuk ke dalam tubuhnya Saul, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Nah, kenapa saya kembali ke konteks tadi, depresi? Bisa dikatakan bahwa kenapa orang bisa depresi? Karena tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Apapun agamanya, apapun yang dipercayanya, jika tidak dekat dengan Sang Pencipta, pasti akan terjadi kemerungsung di dalam hatinya, akan terjadi mungkin benci, amarah, tidak suka, mungkin merasa self pity, yaitu merasa mengasihani diri sendiri, merasa bebannya paling berat sendiri, atau merasa tersakiti. Jika tidak ada roh Tuhan di dalam dirinya, depresi akan semakin lama muncul, semakin lama menjadi beban, semakin menumpuk, dan akhirnya yaitu bisa mencelakai orang lain ataupun bisa mencelakai diri sendiri sampai berpotensi membunuh atau bunuh diri. Dan bagaimana untuk menghadapi supaya tidak depresi? Pada waktu itu Daud, dia adalah seorang raja yang terkenal sering menang dalam berperang. Jarang yang namanya kalah, dan orang-orang di sekitar bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel tahu bahwa Tuhan Allah Daud menyertai Daud. Maka dari itu bangsa-bangsa takut akan Raja Daud, karena tahu bahwa Raja Daud kalau berperang pasti menang. Maka itu lebih baik memberikan upeti kepada Raja Daud ketimbang diserbu atau diserang dan akhirnya dikuasai oleh bangsa Israel. Tetapi ada juga dikala Raja Daud ini memiliki tekanan yang besar terhadap bangsa-bangsa lain, sehingga dia merasa tertekan, dia merasa depresi, dia merasa tidak kuat menanggung beban. Dan
Jikalau kita melihat sebetulnya, jikalau kita melihat Raja Daud itu, Raja Daud adalah seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Raja Daud ini dikatakan melekat di hati Tuhan. Tetapi kenapa dia merasa tertekan? Ya namanya manusia, pasti ada yang namanya tertekan. Maka dari itu dia menyerahkan seluruh jiwanya kepada Tuhan dan dia berteriak kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-7 dikatakan, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Hanya Tuhan yang dapat memperhatikan kesesakan jiwanya Daud, terutama juga jiwa kita. Tuhan yang dahulu memperhatikan kesesakan jiwa Daud juga sama seperti Tuhan yang sekarang memperhatikan kesesakan jiwa saudara. Mungkin saudara saat ini mengalami depresi, mengalami beban berat, tidak ada masalah. Mungkin sudah menceritakan masalah mungkin dengan psikolog, dengan mentor, dengan gembala, tidak selesai, tidak ada terselesaikan. Tapi biarlah saat ini kita berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan jiwa saudara-saudara. Saat ini berserahlah kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu karena Engkau yang memperhatikan kesesakan jiwaku. Mari saat ini saudara-saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meneriakkan kata-kata kita, meneriakkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah tidak kuat. Aku butuh Engkau. Biarlah jiwaku ini aku serahkan kepada Engkau. Engkau lepaskan segala kesengsaraan yang ada di dalam jiwaku. Dan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menyelamatkan jiwa kami, memperbarui jiwa kami, menjadi jiwa yang baru, mempunyai jiwa yang semangat dan tidak self-pity dan tidak depresi. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau angkat semuanya itu. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman yang menjadi kekuatan Tuhan, firman siang hari ini Tuhan, menjadi pengharapan bagi orang-orang yang depresi pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Percayalah, depresi hilang saat saudara-saudara menyerahkan kesengsaraan jiwa saudara kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.